dengar suara saya? Dan bergabung. Bisa dengar suara saya, Mas Tegar? Bisa, Pak. Oke. Ini sebentar Mas ya, ini saya karena Masnya baru gabung, ini saya tunjukkan dulu trik mengerjakan TKP. Mas Tegar, dari mana Mas? Rumahnya? Perkenalkan, Pak, saya dari SMA Negeri 1 Mas Pati. Ini Mas Tegar ya. Jadi Iya. bisa dilihat di layar, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kan di TWK itu kan ada 30 soal, 35 soal TU, TKP, 45 soal. Kalau di Iya. TWK itu kan sama TU kan benar dapat 5, salah 0, ya kan? Iya, Oke. iya. Kalau TKP itu kan skornya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, biasanya orang itu mengerjakannya itu urut. Nah, ini saya kasih trik bagaimana supaya dapat skor tinggi. Ini yang sebelah sini. TKP dikerjakan dulu 45 soal. Itu targetnya adalah 35 menit. Harapannya skornya dapat 195 skornya, targetnya. Itu target dari saya, bukan target passing grade. Habis dari Iya. TKP selesai, kerjakan TWK 20 soal saja yang yakin betul. Waktunya 25 menit. Jadi dalam waktu 25 menit mengerjakan TWK 20 nomor. Kalau 20 nomor ini yakin betul, akan dapat skor 100. Habis itu lari ke TIU. TIU kerjakan 23 soal yang paling mudah menurut Mas Tegar. Kalau Iya. kalau 30 menit itu bisa selesai 23 soal akan dapat nilai 115. Masih ada waktu sisa 10 menit. Itu dipakai mengerjakan sisa-sisa soal yang ngawur. Caranya yang nggak bisa tapi bisa ngawur dikit. Kenapa? Ketika kita sudah yakin ini 195, 100, skornya sudah 410. Nah ini tapi butuh nggak semudah membalik tangan, memang butuh pelatihan. Nah, di TKP itu triknya yang pertama adalah pahami orientasi soal. Nah, orientasi soal itu apa aja? Ada eh, profesionalisme, jejaring kerja, teknologi, sosial budaya, dan radikalisme. Kemudian eh, ini yang kedua adalah jangan jangan baca soal, tapi langsung baca ke jawaban. Karena dari jawaban itu biasanya nanti akan ketemu kalau kita sudah paham orientasi, kita kan bisa dengan cepat mengerjakan dengan benar. Kenapa? Karena tadi targetnya TWK itu, TKP itu adalah 35 menit. Nanti ada tekniknya. Kemudian yang ketiga, pura-pura jadi orang munafik, Mas. Jangan sesuai apa yang kita, tapi sesuaikan dengan apa yang dimaui oleh pembuat soal. Karena kalau sesuai Oke. kita, biasanya skornya nanti rendah. Yang terakhir, jangan percaya 100% pembahasan-pembahasan soal yang free di Google. Karena itu belum tentu benar. Hmm. Iya, Pak. Jadi itu ya Mas ya. Sekarang kita coba kita bahas pelan-pelan yang ada di apa di soal Tuska. Ini saya stop dulu, saya ganti. Oke, kita lihat di nomor 1. Di soal seperti ini, di soal Tuska kan sudah ada dong, Mbak. Dikasih judul sosial budaya. Nah, nanti ketika Mbaknya trash, itu orientasi ada di bawah kadang ada di atas kecil. Kalau Mbaknya sudah begitu membaca orientasi soalnya itu, Mbaknya langsung ke jawaban, pasti paham. Kalau ini sosial budaya integritas diri. Sebenarnya kalau saya ini tidak masuk sosial budaya aja, tapi masuk ke poin 1, profesionalisme. Karena namanya integritas, sosial budaya itu hubungan kemasyarakatan larinya. Kalau saya ini lebih cenderungnya ke profesionalisme. Saya nggak baca soal. Coba kita baca bareng-bareng soal ini. Ada apanya? Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja karena Anda orang lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. Yang B, dari jawaban A, saya belum ketemu soal itu larinya kemana. Karena di situ cuma ada kalimat saya bertahan di kantor karena saya karyawan lama. Saya belum bisa menemukan larinya soal itu kemana. Tapi begitu yang B, kita pasti bisa tahu. Dah. Berdiskusi dengan atasan terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang. Berarti kan intinya dipindah. Itu kan intinya. Kalau dipindah, jawabannya cuma ada dua, Mbak. Kita terima atau kita tolak.
Kalau kita tolak, berarti bilang nggak siap jadi ASN. Ya kan? Berarti skor yang Hmm. tertinggi mana kita terima. Makanya bertolak belakang ini sudah. Yang A jelas skor satu. Nah itu jelas skor satu karena menolak. Nggak usah cari yang alasan-alasan. Yang B itu berdiskusi. Itu pasti bukan skor tertinggi. Jadi jawabannya apa? Pasti C. Ya kan? Oke, kita lihat yang C. Terus amati Mbak. Kalau saya skor 4-nya Mbak. Ini bukan yang B. Mungkin jawaban skornya B ya, skor 4-nya. Ya. Kalau saya, Iya. kalau saya skor 4-nya yang E. Kenapa? Di situ Tahu. mengikuti berangkat mengikuti keputusan. Dia tetap berangkat tuh. Nggak ada tawar menawar kan? Bedanya dengan yang siap, dengan yang siap kok. C itu siap, siap, gila gitu. Harusnya saya Iya. C, E. Kalau itu berdiskusi masih ada tawar menawar. Oh, iya, iya, iya. Sama saya. Oke, jadi kalau Iya. saya C, E baru B. Makanya A skornya satu. Nggak bisa baca soal bisa tuh. Itu Iya. contoh. Makanya saya ngomong, kalau kita sudah paham, enak banget dengan TKP itu. Itu bedanya yang les dan yang tidak. Oke, kita lanjut di yang poin nomor 2, soal nomor 2. Oke, nggak ada orientasi kan? Cuma jadi judulnya kan sudah ada gitu. Iya. Orientasi kita harus paham. Yang A, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dengan hasil sebisanya. B, memilih lembur. C, pulang sesuai jadwal. D, melapor. E, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakan sampai di rumah sampai larut malam. Sebenarnya larinya adalah kerja tuntas ini. Kan pekerjaan harus selesai. Benar? Tetapi kenapa saya tadi ngomong hati-hati, tidak semua soal bisa langsung jawaban. Kita harus ngecek. Kejarin kerja itu harus kita baca. Kita cari 3 poin itu. Kerja tuntas, kerja mandiri, kerja tim. Di situ coba baca. Anda memiliki seorang karyawan yang memiliki dedikasi tinggi. Itu ada kunci pertama. Berarti masnya, mbaknya adalah karyawan dengan karakter yang bagus. Track record yang bagus. Suatu hari Anda dapat pekerjaan sangat banyak dan semua deadline-nya sama. Kalau mengerjakan dengan yang A, sebisanya, jelas gak mungkin. Ya kan? Yang B, lembur, ada pamrih. Hmm. Yang C, pulang, dibiarkan bukan karakter kita. Benar enggak? 3D sama yang D. Jawaban yang paling mungkin kan bisa E. Melapor pada atasan. Satunya membawa tugas. Pulang. Teman-teman tadi jawabnya yang mana? Banyak. E. Oke. Kalau kita ngomong kerja tuntas, Mbak, nggak boleh pekerjaan itu dibawa pulang. Pekerjaan dibawa pulang nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Sekarang ini saya pengalaman, dah. Kerjaan kalau dibawa pulang ke rumah ya di dalam tas. Karena di rumah sudah banyak kerjaan dengan keluarga. Waktunya habis. Banyak pulang sekolah sampai sore belum tentu kok mau kerjakan PR. Iya kan? Ini real, saya ngomong real. Ini saya ngomong real. Akhirnya jadinya PS, bukan PR. Karena besok pagi kembali ke sekolah, kerjakan di sekolah bareng temennya. Makanya berarti jawabannya bukan yang E, tapi yang D. Tapi ada lagi pertanyaan. Kalau kita lapor ke pimpinan, berarti menunjukkan kita nggak siap. Kita nggak profesional, nggak mampu. Ini itu bagus. Kita memang tidak boleh gampang lapor. Tetapi kan ada poin jadi di atas. Kita adalah karyawan yang profesional, dedikasi tinggi. Karena bareng numpuk, justru karena kita profesional, kalau kita nggak profesional, kita nggak mungkin menyelesaikan semuanya kan. Ya kita harus melapor pimpinan, minta tenaga. Maka jawabannya tertinggi adalah yang D. Sekarang coba dengarkan urutan jawabannya. Ketika kita lapor atasan, saat dikasih, berarti pekerjaan selesai. Skornya 5. Tapi kalau nggak dikasih bantuan, apa yang kita lakukan? Itu yang skor 4. Yang B, skor 5-nya 4 tapi enggak. Ya kan? Ya sudah, pulang aja. Kerjakan apa kita yang kita pilih lembur.
Dengan harapan wis ini dedikasi lembur ya, ternyata nggak dikasih uang lembur. Apa yang kita lakukan? C, udah tinggal numpuk biarin dimarahin sama pimpinan, tetap harus diselesaikan. Nah, ya kan, kerjakan Iya. sasae, kerjakan sasae sih diseneni, gawa mulai, paham ya? Kayak urutan langkah kan, Oh, 4, 3, 2, 1. Ibaratnya itu tangga. Tadi tahapan nggak bisa loncat-loncat. Paham? Itu karakteristik, makanya saya ngomong karakteristik TKP soalnya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Karyawan apotek membahayakan kesehatan. Ini larinya ke pelayanan publik sebenarnya. Profesionalisme itu ada, salah satunya adalah pelayanan publik. Dari jawaban A, saya memberikan obat tersebut, toh ada yang tahu. Dari jawaban itu aja, saya nggak bisa baca soal. Itu ada yang sesuatu yang meragukan. Saya ngasih obat, toh nggak ada yang tahu. Itu kan kita ngomong seperti itu kan ada sesuatu yang disembunyikan, toh. Itu ragu-ragu. C, konsultasi dengan teman sejawat. Berarti kan ada sesuatu kan ini. Ternyata kalau ada sesuatu, kita larinya ke soal. Ada kalimat membahayakan kesehatan. Tidak bawa resep. Ini termasuk pelayanan. Mbaknya di apotek, itu kan melayani. Banyak pelayanan. Kalau pelayanan masuk integritas, yang dilihat pertama kali, masuk ke profesionalisme, yang dilihat pertama kali di soal harus dicari. Sudahkah sesuai SOP atau belum? Standar operasional prosedur. Yang belum sesuai SOP enggak. Kenapa? Karena nggak bawa resep. Itu berarti melanggar. Kalau melanggar, kita sebagai pelayan publik harus profesional. Bukan karena kasihan. Nek kasihan diberi obat. Kalau profesional, tolak. Ya kan? iya. Coba skor yang C dibaca. Nah, itu kan bagus. Yang B, saya ragu-ragu. Jawaban skor 5 dan skor 1 itu kan bertolak belakang. Ya enggak? Kalau kita lihat urutan angka 1 sampai 5, tengah-tengahnya adalah 3. Jawaban 3 itu pasti jawaban tengah-tengah antara iya dan tidak. Suatu saat mbaknya ketemu soal ragu kayak gini, kita tolak atau terima ya, mbaknya bingung bener-bener nggak bisa mutusin, cari jawaban 3. Daripada ragu akhirnya dapat skor 1, ya kan? Jadi tolak apa terima ya, bingung, wes tak gue tengah-tengah. Oh, boleh tolak ternyata jawabannya terima, boleh terima ternyata jawabannya tolak. Itu kan keraguan yang nggak bisa diambil skor 3 aman. Oke, jadi ini urutannya seperti itu. Langsung ke nomor 5. Jadi saya ngomong profesional ada semangat berprestasi. Soal-soal yang seperti ini itu adalah cari yang paling ambisi. Yang paling ambisius yang mana? Saya harus jadi juara. Padahal kenyataan nih, kenyataan di lapangan kalau saya jadi pegawai, disuruh ikut lomba, jawabannya yang A. Yang penting melok, wis. Kalah menang urusan bumi. Oke ya, jadi itu B, D, E, C, A ini tidak terlalu sulit. Yang nomor 6. Yang nomor 6. Nah, nomor 7 dulu. Dibaca nomor 7 soalnya. Ini saya kasih contoh. Soal yang jawabannya harus seperti apa. Karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan mengakibatkan penurunan finansial. Di soal itu munculkan masalah. Masalahnya apa? Finansial turun. Ya. Ciri soal, kalau ada masalah, itu berarti kan dia masuknya ke profesional. Profesional seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan, oleh tes adalah karyawan yang bisa memberikan solusi. Jadi carilah jawaban yang paling memberikan solusi. Karena nanti pengennya negara itu setiap ASN itu gak cuma jadi ASN, tapi ambil bagian dari setiap permasalahan yang ada. Yang A tetap bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Nah ini yang nggak diinginkan. Orang-orang seperti ini nggak terlalu diinginkan.
Walaupun kenyataannya itu urusannya buose, dipikir buose mau motor dewi, dia nggak sudah keterima. Saat ini banyak mau tes. Nah, keterima itu yang diambil sikap itu, karena mau tes. Ya pasti kita zamannya yang B. Karena strategi itu kan ide. Larinya apa? Kreativitas. Jadi yang B itu memberikan kreativitas. B kemudian C mempelajari hal yang mungkin terjadi. Kan ada pertanyaan, Pak, tadi kan urutan 5, 4, 3, 2, 1. Apa nggak mempelajari dulu baru membuat strategi? Iya kan? Harusnya gitu. Konteks soalnya apa? Konteks soalnya adalah permasalahan. Permasalahan butuh solusi. Solusinya lebih bagus mana? Mempelajari apa membuat strategi? Nah, kan lebih konkret. Makanya B lebih dulu C baru yang A. Oke, saya lanjut nomor 8. Jawabannya teman-teman apa? B. Oke, mbaknya sama B juga. Itu jawaban yang realistis. Saya ngomong, itu jawaban sesuai dengan diri kita. Karena datanya cuma ada aja. Apa salah? Enggak. Itu cuma fakta sesuatu. Tetapi kalau saya sebagai orang yang ngetes, saya pasti cari orang yang bisa mungkin hari Kamis. Kenapa? Berarti dia orang yang bisa apa bisa sesuai deadline, tapi sebelum deadline dia sudah selesai. Ibaratnya, oh berarti sergap. Kan gitu logikanya. Yang kedua, kalau dia sudah selesai, saya sebagai pimpinan bisa ngasih tugas baru nggak? Bisa. Tapi tidak harus jojo. Dibanding sesuai deadline aja. Nanti nggak sesuai deadline, wacana wakil dengan itu. Maka kenapa jawabannya C dulu baru B? Ya, ini lanjut. Nomor 9. Pelayanan publik. Ini berapa? Ini kalau saya bukan pelayanan publik. Kalau saya ini bukan pelayanan publik. Ini masalah. Pelayanan publik itu maksudnya tetap sama-sama di profesional. Ya. Pelayanan publik bagian dari profesional. Kreativitas bagian dari profesional. Berani ambil resiko bagian dari profesional. Semangat berprestasi bagian dari profesional. Kalau saya di sini, ini adalah masalah kreativitas. Kenapa? Ada masalah tuh. Masalahnya apa? Pengen meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi harus ada solusi. Maka jawaban A, B, C, D itu solusi semua. Teman-teman pilih yang apa? Oke, bagus. Sepertinya D. Apa bedanya D dengan yang A? Sorry, yang B. Harusnya bisa nomor bedanya. Ah, Fasilitas gaji itu kayak lebih. betul. Jadi kalau yang B itu cuma satu fasilitas. Kalau yang D lebih dari satu fasilitas. Kadang-kadang orang terjebak di jawaban yang A. Banyak orang itu terjebak di jawaban A. Kenapa? Ini semua hal yang diinginkan. Coba. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita ngomong di Madiun itu karena mbaknya Madiun, mbaknya Madiun mungkin sudah jelas kenal dengan namanya sarangan. Tiap hari Minggu penuh kayak apa? Coba kalau semua orang di hari Minggu itu memberikan komplain. Apakah semuanya harus penuh? Mungkin enggak kan? Makanya ya itu tadi saya ngomong. Dan yang kedua, ini bukan tentang kuantitas. Yang C itu bukan 50%, itu meningkatkan kuantitas. Yang E itu masih lebih masuk daripada yang C. Ya, paham ya? Kita lanjut ke nomor 10. Saya yakin ini banyak yang terjebak. Yakin saya. Karena ini soal Google. Dengan cari ketik soalnya ini nggak percaya, ketik aja soalnya, ketemu nanti jawabannya di Google. Beda dengan saya. Rata-rata jawabannya yang C. Benar? Itu jawaban Google memang C. Saya nggak sepakat, Mbak. Tadi saya ngomong, ini pelayanan publik. Karena rumah sakit.
Mbaknya sebagai perawat di situ. Pelayanan publik tadi saya kata kuncinya apa? Baca SOP. Di soal itu ada enggak? Oke, saya jelaskan. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, berarti sebagai petugas, Mbaknya sudah memenuhi SOP belum? Sudah. Dan menemui jalan buntu. Terus Mbaknya jawab C, dijelaskan secara perlahan. Mengulangi SOP. Masuk akal enggak? Iya kan? Berarti kan kita harus berpikir yang lain. Karena dijelaskan dengan bahasa pelan-pelan, berulang kali, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Enggak bisa. Kan jawabannya yang D itu. Sing liyane ngenteni lho Mbak, antri lho nanti. Bener enggak? Ketika D tidak bisa, apa dilakukan? Kita minta, Bu, dereke wonten. Dijawab, mboten wonten. Udah toh. Kita menjelaskan mana nggak iso. Tolong kalian gue jelas nih, sebaiknya nyembuh. Kan gitu. Akhirnya yang E, baru yang C. Paham ya? Makanya tadi ngomong ada poin jangan percaya Google 100%. Coba kalau kita cross check satu-satu kayak gini, banyak ketemu. Makanya belajar Google boleh, tapi mbaknya harus tahu betul. Jangan percaya 100%. Oke, itu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya 11. Ini gampang ini. Jawabannya D, langsung aja yang ini 11. Nah ini informasi. Ini sebenarnya kalau saya bukan TI, nggak ada teknologinya kok. Kemampuan beradaptasi itu lainnya apa? Profesional. Iya kan? Jawabannya apa Mbak? Mbaknya tadi? Mbaknya? C. Apa bedanya C sama yang E? Saya tunjukkan. C kan skornya 5. E skornya 4. Itu kan sama-sama mencari tempat tinggal di luar toh. Yang C itu berusaha mengatasi masalahnya. Dia masalahnya di situ apa? Bosen, dia tahu mungkin karena nggak ada tempat hiburan, ya kan? Nah, dia caranya cari cara supaya bisa menikmati. Kalau yang wis nompo pasrah karena luar kota wis ngetok. Masanya akan muncul, bosannya akan muncul. Oke, sama Mbak nanti kalau sudah lulus. Sekarang mungkin sekolah barbar, mau daerah ke tugas akeh. Begitu Mbaknya selesai. Terus kayak aku bingung ya nanti. Dan saya pesan ke teman-teman, ini baru tes minggu kemarin. Startnya tes SKD. Coba lulusnya bulan apa? Mei. Iya kan? Mei awal Anda sudah dinyatakan nggak sekolah. Mei, Juni, Juli. Agustus pertengahan baru tes. 3,5 bulan dengan tidak sekolah. Itu resiko yang sangat tinggi. Tidak ketemu konsolnya bulan, nggak belajar nanti. Hilang IKB. Bener nggak? Menjaga mood untuk fokus, itu yang sulit. Lanjut. Nomor 12 atau 13? 12 ya? 12 dulu. Oh, udah 12 ya? 13 ya? Oke, 13. Oke. Masuk depresi kan nggak mungkin ya? Nah, berarti apa di sini? Gampang, berhati-hati ya. Oke, lanjut. Ini gampang nomor 14. Hati-hati ini 14 ini soal bagus 14 ini. Apakah ada jawabannya A? Kenapa saya katakan itu? Karena banyak gitu loh. Soal ini banyak menjebak seperti itu. Kita lihat. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. Kalau kita nggak hati-hati, itu ada dua kemungkinan soal. Satu, ada teman curhat ke kita. Kita jawabannya yang A. Tapi pertanyaannya, kalau itu terkait teman yang curhat, Mbak, skornya 5A, oke. Saya terima, Mama. Skor 4 kan berarti terkait menasihati teman. Apakah ada lagi? Yang B, tidak ingin melakukan. Berarti kan kita sendiri ya. Oke, kita lihat yang C. Berusaha tidak melakukan pinjaman. Kita lagi kan, bukan orang lain toh. Yang D, mencari detail. Berarti kan kita sendiri yang butuh. Kalau yang E, ngomongin teman. Berarti kan
Tiga lawan dua. Yang dua itu dianggap teman yang melakukan, yang tiga ini diri kita. Berarti apa yang kita pilih? Ya yang tiga, yang diri kita. Nah, pertanyaannya, apakah semua pinjaman online itu jelek? Wah, Shopee Pay Later itu bagus itu. Bayar bulan depan itu. Kan bisa. Misalkan kita bisa ngukur kemampuan. Jadi jawabannya makanya yang D, baru yang C. Oke, lanjut nomor 14 ya. 15 terakhir. Apa yang kita lakukan? Pasti yang D, udah ya. Oke, silakan dikerjakan post testnya. Dibaca soalnya dengan teliti, jawabannya pelan-pelan, kita bahas. Oke, monggo, kerjakan dulu post testnya. Post testnya sudah belum, Mas? Silakan post testnya dikerjakan dulu. Iya, Pak. Ini untuk post testnya di mana ya, Pak? Di Tosca, di Tosca. Poskanya, Pak. Iya, di aplikasi Tosca. Oh iya, iya. Zoom-nya dimatikan dulu, nggak apa-apa, nanti gabung lagi kalau udah selesai. Oh iya, Pak.
Bu, eh,
Sudah selesai Mas Tegar? Ya, jadi ini, kalau mbaknya di dalam mengerjakan tuska TKP ya, saya ngomongnya TKP, 65, skor tertingginya cuma berapa mbak? 75, 15 kali 5 ya kan? 65 itu sudah 80 persennya dari 75. Itu sudah 85%. Kalau mbaknya nanti di soal-soal 45, 85%-nya itu adalah 195. Makanya saya ngomong ke saya, kalau mbaknya selama nanti di Tuska, ngerjakan soal Tuska itu bisa 65, sekitar 65, 64 terus, nggak akan beda jauh mbak dengan ini nanti. Makanya yang saya harapkan adalah kejar target nilainya dulu, jangan ngejar apa waktu cepatnya. Kalau mbaknya nanti sudah nilainya tinggi, karena tinggi itu berarti sudah paham loh. Semakin paham, orang itu kan semakin cepat. Kalau baca sudah ketemu, karena sudah paham. Kalau belum paham, ya lama. Sama kayak Tiu. Kalau udah paham, jangan cepat. Kalau nggak paham, dipikir terus. Nah, makanya nanti ke depannya, saya pasti bawa soal tambahan. Kenapa saya bawa soal tambahan? Cepat mbak, karena sudah ada pembahasan, kita nggak perlu lama. Saya kasih soal lagi, nanti saya membahas di Tosca ini yang sudah ada kunci jawabannya. Kecepatan nggak enak, mbak. Saya malah cari soal lagi yang mbaknya nanti bisa kerjakan. Oke, sekarang mbaknya sudah, saya anggap lumayan bisa. Kita bahas mbaknya yang nggak dapat skor 5. Skor 4, skor 3, atau mungkin skor 1 yang salah, itu yang kita bahas. Kita mulai nomor 1, mbaknya dapat skor berapa? Benar? 1, mbaknya 2. Nanti kita bahas. Nomor 1, ketika Anda hendak berangkat ke kantor melewati jalan raya, Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalannya mengganggu pandangan dan jalan gerak. Apakah yang Anda lakukan? Biasanya kalau yang A, ya jawabannya A, kayak itu ya B. Mbaknya apa? Nah, mbaknya, kenapa kok A? Baik, Pak. Itu beli, Pak. Coba mbaknya lihat dulu jawaban B. Melewati. C. Memberitahu orang. B. Memvideo. E. Menelpon pihak berwenang. Mana mbak yang menunjukkan itu menolong semua mbak? Membersihkan sama? Nggak ada kan? Nanti suatu saat gini mbak. Mbaknya lewat rumah tetangganya gedengnya bocor. Mbaknya langsung manjat peduli. Karena kan baik. Larinya profesional mbak. Orang profesional. Ini soal profesional bukan soal sosial budaya. Orang profesional mbak. Dia tahu urutan. Sampah di jalan itu kewajibannya siapa? Apakah kita? Kan, nah Mbak EPTWK itu bagus. Jawaban paling bagus adalah ini TKP Mbak, kewenangan. Jadi baca soal ini jangan baca soal seolah-olah Mbaknya ketemu dengan sampah. Bukan. Mbaknya menemukan suatu masalah yang itu bukan kewenangannya Mbak. Ada jalan raya macet. Mbaknya mau turun mengatur lalu lintas. Disalahkan Mbak. Ada orang jatuh kecelakaan. Kita nolong boleh enggak? Enggak boleh aturannya. Kenapa enggak boleh? Kita enggak paham medis. Kalau ada gegar otak kita angkat tangan kepalanya gini, patah leher malah gini. Kalau tangannya patah, terbuka atau tertutup, bukan kewenangan kita. Maka langkah utamanya apa? Jawabannya yang tertinggi di situ. C. Beritahu kita bisa mengedukasi. Coba sama sembarangan. Nah, Mbak SK malah sampai di itu, Mbak SK nanti cukup. C. Diberitahu orangnya, ternyata orangnya nggak mau. Telepon pihak berwenang. Pak, kilo Pak, sampainya orang numpuk Pak, kamu buat sembarangan. Iya, nggak ditanggapi. Apa? Video viralkan. Kalau sekarang tapi nggak semuanya diviralkan dulu. Tapi tahapannya seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang salah nomor berapa? Cari Mbak. Terutama skor 1212 itu bahaya itu. Nomor 2 dapat skor berapa? Berapa? 5 banyak. Oke, lanjut. 3. Ke nomor 3. Banyak 4, banyak. Oke, kita bahas nomor 3.
Mbaknya dari skor 4 ya. Jadi memenuhi syarat datang oleh atasan Anda untuk seleksi. Namun salah satu hal, kita kan diminta untuk melaksanakan tugas loh di situ. Iya kan? Ya kalau kita melaksanakan tugas, ya sudah, kita dipercaya kan? Ya berarti kita bisa melakukan mengambil keputusan. Mau kita dikasih kepercayaan kok, masuk di Simano, sekretaris kita masa yang jawab pimpinan kan nggak bisa. Oke ya, lanjut nomor 4, skor berapa dapatnya? 5, banyak. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Gampang ini. Tinggi tuh? Oke. Banyak juga tinggi tuh skornya. Ya, nomor 6. Ya, 5. Banyak. 4. 4 itu yang C. Gini, bedanya C sama B apa? Yang B, ada dosen dan tidak ada dosen. Kita pede mengembangkan. Kalau yang C itu kan minta dibimbing dong. Jadi cari yang paling, intinya cari yang paling. Cuma itu aja sih. 7. Skor berapa? 5 banyak. Oke. 7 sudah. Berapa? 5. Oke. 9. Oke. 4 itu yang E. Ini kerja apa? Tim apa mandiri? Kan sedang kerja ini. Termasuk kerja tim atau kerja sendiri. Dari soalan kelihatan, semua kalau divisi, ya berarti kan kerja tim kan. Kalau kerja tim, maka kita mana yang paling banyak menggunakan kerja tim? Ya yang C, memberikan dengan untuk mematukan gagasan. Kelihatan kerja timnya. Kalau yang E itu kan masih individu kita yang muncul. Oke, lanjut. 10. Gampang ini. 5 ya. Ya. 11. Gampang juga. 5 nih sini ya. 12. Betul? Oke, gampang. 13. Nah ini, saya belum tahu jawabannya. Dapat berapa 13? 4 banyak. 4. Oke, kenapa kok saya katakan saya bahas? Kita baca. Bawahan Anda mengingkari janjinya dengan alasan yang kurang masuk akal. Itu ya, itu kata kunci yang pertama. Terus ada kata ini, lagi-lagi. Berarti kejadiannya lebih dari sekali kan. Di situ kita sebagai apa? Pimpinan. Sebagai seorang pemimpin, kalau kita langsung melaporkan ke atasan, kita belum ngambil keputusan kok. Makanya jawabannya adalah yang D. Harus berani ngambil sikap sebagai pemimpin. Dilanjut, nomor 14. Oke. 15. Oke. Mbaknya tadi sudah ngitung. Kalau nggak salah dapat skor 1 itu ada minimal ada 1 ya. Coba Mbak bisa tanya. Kalau skor 1 itu jadi skor 5, skor jenengan jadi berapa? Sangat tinggi kan? Jadi itu loh bahayanya TKP. Salah kita pilih, skornya selisihnya tinggi Mbak. Ibaratnya kalau ditulis jadi 0, jadi 5 kan gitu toh, tinggi banget. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Insya Allah kalau di pertemuan berikutnya nanti saya bawakan soal tambahan, supaya mbaknya juga akan punya tambahan soal lagi. Jadi kita bahasanya nanti seperti ini. Lebih cepat, sisa waktu kita gunakan untuk mengerjakan soal. Di pertemuan berikutnya, langsung perintah sama proses. Dikerjakan. Nggak usah nunggu saya makanya belum datang, banyak sudah datang. Kerjakan dulu aja apa-apa. Jadi nanti kita hemat waktu yang masih ada, saya tambahkan soal. Nanti kita berarti belajarnya nggak hanya 30 soal, bisa lebih dari itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,